Informasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Dari beragam riset bahwa mangrove ini memiliki daya serap karbonnya itu 4 kali lebih besar dibanding dengan ekosistem hutan yang biasa. Di mangrove itu bisa mencapai 1.200 ton karbon per hektar. KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan, di mana dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini tim mengamankan 10 orang di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan. 5 orang dari unsur Pemkab Muara Enim, salah satunya Bupati, kemudian 5 orang lainnya dari pihak swasta. Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Hutan Kita Institut mendorong seluruh pihak melakukan restorasi mangrove untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan Bupati Muara Enim Edison dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Alvina Damayanti. Mengawali Warta Berita pagi hari ini, berita pertama pendengar, karena mampu menyerap karbon hingga 4 kali lebih besar dibandingkan hutan tropis, Hutan Kita Institut mendorong seluruh pihak melakukan restorasi mangrove sebagai upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Sumatera Selatan merupakan daerah yang menjadi target restorasi mangrove di Indonesia. Pada tahun 1990, luasan tutupan mangrove di Sumatera Selatan mencapai 168,5 ribu hektar yang membentang di sepanjang pesisir timur Sumatera. Tahun 2024 lalu, luasannya menjadi 170,2 ribu hektar. Direktur Program dan Kampanye Hutan Kita Institut Haki Sumatera Selatan Adio Sapri mengatakan, meskipun luas tutupan mangrove di provinsi ini bertambah, namun sekitar 50 ribu hektar dari 250 ribu hektar mengalami kerusakan, seperti menjadi lahan terbuka, tambak ikan dan udang, tanah timbul, dan abrasi. Karena itu, Hutan Kita Institut mendorong semua pihak merestorasi mangrove di wilayah yang sudah rusak tersebut, namun tidak mengganggu ekonomi masyarakat seperti tambak, udang, dan ikan. Kita baca dan lihat dari beragam riset
bahwa mangrove ini memiliki daya serap karbonnya itu 4 kali lebih besar dibanding dengan ekosistem hutan yang biasa. Hutan tropis, ya betul. Misalnya di hutan tropis itu daya serap karbonnya per hektar itu mencapai 225 ton karbon per hektar. Kalau di mangrove itu bisa mencapai 1.200 ton karbon per hektar. Adio Sapri menegaskan kawasan hutan mangrove mampu menyerap 4 kali lipat karbon dibandingkan kawasan hutan tropis lainnya. Kualitas karbon plus hutan mangrove, perlindungan dan restorasinya untuk mencapai tujuan zero emisi demi membatasi pemanasan global sesuai dengan perjanjian Paris. Adio menyampaikan penting untuk memperluas lahan hutan mangrove saat ini karena dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi emisi karbon. RRI Palembang, Nova Adriana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Deforestasi atau pengurangan kawasan hutan secara besar-besaran dinilai menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya dampak perubahan iklim. Berkurangnya tutupan hutan membuat kemampuan alam dalam menyerap emisi karbon semakin menurun. Pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup ahli muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin, Norman Arbiansyah mengatakan, deforestasi terjadi ketika kawasan hutan dialihfungsikan menjadi area non-hutan untuk kebutuhan pertanian, perkebunan, permukiman, maupun kegiatan ekonomi lainnya. Menurut Norman, pendengar, kondisi tersebut menyebabkan semakin banyak karbon dioksida yang terlepas ke atmosfer. Tanpa diimbangi proses penyerapan oleh vegetasi, dampaknya tidak hanya meningkatkan suhu bumi, tetapi juga mengganggu keseimbangan lingkungan secara keseluruhan. Deforestasi itu sendiri di mana lahan-lahan hutan yang tadinya sebagai penahan pelepasan karbon secara langsung itu tidak ada lagi, karena di mana kita ketahui bahwasanya tumbuhan tersebut itu menghasilkan O2 dan menyerap CO2. Sedangkan kita sendiri adalah dari aktivitas sehari-hari seperti kendaraan bermotor, pembangunan perumahan, mesin-mesin industri itu rata-rata melepaskan CO2. CO2 sendiri adalah merupakan salah satu pemicu terjadinya proses pemanasan global. Ia menjelaskan pendengar, hilangnya kawasan hutan turut mengurangi fungsi serapan air, sehingga meningkatkan juga resiko banjir saat curah hujan tinggi. Karena itu, masyarakat diimbau ikut menjaga kelestarian hutan sebagai upaya menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlangsungan hidup generasi mendatang. Dan pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Halo, saya Dinda dari Pajo. Menurut saya, perubahan iklim itu bukan lagi isu masa depan, tapi emang udah terjadi sekarang. Dan menurut saya perlu ada aksi nyata, mulai dari mengurangi penggunaan plastik, hemat energi, sampai ikut menjaga pohon dan ruang hijau supaya dampak pemanasan global itu bisa ditekan. Terima kasih. Menurut saya, deforestasi dan perubahan iklim sekarang dampaknya sudah terasa. Cuaca makin tidak menentu dan suhu semakin panas. Kita sebagai masyarakat juga harus mulai dari hal kecil seperti mengurangi sampah, menanam pohon, dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Sekarang panasnya terasa berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu. Saya berharap pemerintah dan masyarakat bisa sama-sama menjaga lingkungan, karena kalau hutan terus berkurang dan sampah tidak dikelola dengan baik, dampaknya akan dirasakan anak cucu kita. Mendengar, perubahan iklim yang semakin nyata tidak terlepas dari laju deforestasi yang berdampak pada meningkatnya suhu bumi dan terganggunya juga keseimbangan lingkungan. Untuk membahas hal tersebut, berikut wawancara Aditya bersama pengamat lingkungan hidup Sumatera Selatan, Hoirul Sobri. Baik, Bung Hoirul Sobri selaku pengamat lingkungan dan pemerhati lingkungan menyikapi upaya dari pemerintah untuk revitalisasi sungai, khususnya mungkin di Kota Palembang. Ini tanggapan kita seperti apa nih, Bung Heru?
Kalau kalau menurut aku pribadi sih kalau untuk kota Palembangnya sendiri, Mas, yang paling penting itu sebenarnya tali-tali airnya, tali-tali anak-anak sungai, Sungai Musi, termasuk aliran-aliran kecil di daerah di daerah ini kan, di daerah-daerah yang memang rendah. Jangan sampai memang alirannya itu cukup lambat untuk sampai dia ke aliran Sungai Musi. Nah, Sungai Musi ini kan maksudnya tuh kan masalahnya kan sangat kompleks ya. Dia juga dampak kerusakan Sungai Musi kan harus dilihat dari hulu sampai hilir. Nah, nah itu banyak macam sebenarnya. Nah, maksudnya permasalahan-permasalahan di hulu itu dibenahi, seperti misalnya deforestasi, tambang batu bara, termasuk transport batu bara itu kan cukup juga sebenarnya cukup mengganggu juga kerusakan terhadap Sungai Musi itu sendiri. Termasuk misalnya beberapa pabrik-pabrik, fungsi pengawasannya diperketat apabila misalnya ada kemungkinan misalnya beberapa pabrik di pinggiran Sungai Musi itu membuang limbah juga. Mas Hairul, kalau kita lihat perlu tidak itu kan kalau dari skala besar mungkin perusahaan dan juga berkaitan dengan batu bara. Nah, untuk kawasan Kumuh sendiri seperti apa nih, Bung Hairul? Apakah perlu mendorong mungkin titik-titik wisata sebagai poin untuk perbaikan di kawasan Kumuh ini sendiri? Iya, benar Mas. Tapi kan harus konsisten juga pemerintahnya. Misalnya masyarakat di padat penduduk itu ditingkatkan sosialisasi, difasilitasi juga tong sampahnya, distribusi pengangkutan sampahnya juga diatur dengan benar dan terencana. Jadi kan sejalan dengan itu pola masyarakat, kebudayaan masyarakat misalnya membuang sampah ke sungai itu kan akan hilang, tapi harus diiringi juga dengan sosialisasi yang kuat dan difasilitasi juga masyarakat dalam membuang sampah misalnya tidak ke Sungai Musi. Termasuk ini juga berarti bangunan-bangunan kumuh ya, seperti rumah-rumah di pinggir sungai. Agak ini ya, maksudku rumah-rumah misalnya rumah-rumah yang memang dia sudah lama tinggal situ kan nggak bisa disalahkan juga karena itu kan pusat peradaban dulu kan di Sungai Musi. Nah, tinggal ininya aja, budayanya aja. Kalau dulu kan misalnya rumah di pinggir Sungai Musi itu dia kan menghadap ke Sungai Musi. Tapi sekarang kan beralih Sungai Musi itu jadi dapur. Nah, itu yang membuat Sungai Musi itu jadi kumuh, rusak dan sebagainya. Berarti nah, kita tapi balikan lagi Mas ya. Iya, kita balikannya jangan lihat itu juga, hormatin juga misalnya yang memang masyarakat yang masyarakat yang sudah lama tinggal di situ. Nah, sebaliknya misalnya banyak sebenarnya di Kota Palembang ini yang bangunan-bangunan yang tidak harus dibangun itu keluar izin IMB-nya, misalnya perhotelan dan lain sebagainya. Nah, nggak bisa juga itu pemerintah itu lebih condong sanksinya ke masyarakat kecil dibandingkan dengan pusat-pusat perhotelan. Kira-kira gitu Mas Adit. Baik, terima kasih Bung Hairul sudah bergabung bersama RRI. Sehat selalu juga. Sehat selalu. Ya Mas, yo sama-sama Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK melakukan operasi tangkap tangan yang mengamankan 10 orang, salah satunya Bupati Muara Enim. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan pada Senin 8 Juni 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan pihak swasta. Dalam keterangan resmi yang diterima RRI, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dari 10 orang yang diamankan, 5 diantaranya berasal dari pemerintah Kabupaten Muara Enim, termasuk Bupati Muara Enim Edison, sementara 5 orang lainnya merupakan pihak swasta. Ke-10 orang tersebut diamankan dari Sumatera Selatan dan Jakarta.
Namun hingga kini KPK belum mengungkapkan barang bukti maupun perkara yang melatar belakangi operasi senyap itu. Benar bahwa KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan, di mana dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini tim mengamankan 10 orang di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan. 5 orang dari unsur Pemkab Muara Enim, salah satunya Bupati, kemudian 5 orang lainnya dari pihak swasta. Saat ini tim masih di lapangan, kami akan update terus perkembangannya. KPK menyatakan tim penyidik masih bekerja di lapangan dan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan. Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. Sementara itu, pendengar, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengamankan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3, Sungai Lumpur, beserta barang bukti uang sebesar Rp143 juta dalam kasus dugaan pemerasan terhadap 20 agen jasa pemandu kapal yang melintas di perairan Sungai Lumpur. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menggelar operasi tangkap tangan terhadap Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan atau KUPP Kelas 3 Sungai Lumpur Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam operasi tersebut 4 orang staf turut diamankan. Dari tangan para terduga pelaku, penyelidik menyita uang tunai sebesar Rp143 juta, sejumlah telepon genggam, laptop, serta berbagai dokumen yang diduga berkaitan dengan praktek pungutan liar. Kejati, Sumatera Selatan, Ketut Sumedana mengatakan hasil penyelidikan sementara mengungkap adanya dugaan pemerasan terhadap sedikitnya 20 agen jasa pemandu kapal yang melintas perairan Sungai Lumpur. Para agen tersebut diminta menyerahkan sejumlah uang secara rutin. Jika menolak atau tidak melakukan penyetoran, mereka diduga mendapat ancaman berupa hambatan dalam pengurusan dokumen penting, termasuk surat persetujuan berlayar yang menjadi syarat operasional kapal. IM ini memerintahkan kurang lebih ada 20 agen jasa pemanduan. Nah, dari agen jasa pemanduan ini rata-rata dalam setiap kapal yang lewat itu IM menerima duit kurang lebih 20-30 juta rupiah per bulannya. Ya. Dari 20 kapal tangboat yang rata-rata akan melewati pelabuhan Kalibuan Sungai Lumpur Kabupaten Oki. Tidak melakukan penyetoran, maka dipersulit suratnya untuk keluar. Ini sudah kalau dilihat dari jabatannya beliau di sana kurang lebih 1 tahun 8 bulan. Itu per sekali melintas ya? Tadi saya jelaskan ada yang rata-rata mereka memberikan bulanan, ada rata-rata juga memberikan sekali melintas. Ini masih di dalamnya dari teman-teman penyidik. Artinya 4 tersangka lainnya belum ditahan? Belum, karena sementara kita lihat dari hasil pemeriksaan, keempat-empatnya ini adalah hasil atau suruhan atau perintah daripada alasannya yaitu IM. ASN dua. Bisa lebih spesifik Pak, dijelaskan para empat yang diperiksa. Jadi 4 ini ada tugas administrasi, ada tugas yang mengambilkan uangnya, ada juga suruhan, ya ada driver juga di sini. Jadi perannya masing-masing. Jadi kita belum mengangkat lah, karena sekarang masih terbuka mereka untuk semua hasil pemeriksaan teman-teman yang di Pinsus ini masih terbuka, masih kooperatif. Menurut keterangan penyelidik, praktek tersebut telah berlangsung cukup lama. Kepala KUUPP yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka diduga memerintahkan bawahannya untuk mengumpul uang dari para agen kapal. Nilainya bervariasi mulai dari pembayaran bulanan hingga pungutan setiap kali kapal melintas. Dari praktek tersebut, tersangka diduga memperoleh keuntungan puluhan juta rupiah setiap bulannya.
Sementara itu, 4 staf yang ikut diamankan masih berstatus saksi dan menjalani pemeriksaan intensif. Penyelidik mendalami peran masing-masing mulai dari petugas administrasi, pihak yang bertugas mengambil uang, hingga pegawai yang diduga membantu kelancaran praktek tersebut. Kejaksaan menyebut para staf sejauh ini masih bersifat kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut pelayanan publik di sektor transportasi laut. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menegaskan akan terus mengembangkan penyelidikan termasuk menelusuri aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Penegak hukum berkomitmen menindak tegas setiap praktek korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat serta dunia usaha. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Beralih ke informasi selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring masuknya musim kemarau tahun 2026. Kepala BPBD Musi Banyuasin Marco Susanto mengatakan, musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut pendengar diperparah dengan pengaruh fenomena El Nino yang berpotensi meningkatkan suhu udara dan menurunkan curah hujan. Menurut Marco, sejumlah kejadian kebakaran lahan mulai terjadi di wilayah Musi Banyuasin. Salah satunya di kawasan Jalan Teladan, Kecamatan Sekayu yang menghanguskan sekitar 1 hektar lahan. Sudah beberapa kali kami lakukan konsultasi ke masyarakat agar jangan membakar lahan dengan cara membakar. Selain menyiagakan personel dan peralatan pemadam, BPBD bersama instansi terkait terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Upaya tersebut pendengar dilakukan untuk menekan resiko karhutla selama puncak musim kemarau berlangsung. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Kita beralih ke berita olahraga. Meski harus turun kasta, manajemen Sriwijaya FC menegaskan komitmennya untuk membangun kembali kekuatan tim dan berjuang kembali ke level tertinggi sepak bola Indonesia. Meski dipastikan turun ke Liga 3 pada musim kompetisi mendatang, manajemen Sriwijaya FC menegaskan komitmennya untuk segera bangkit dan membangun kembali kekuatan tim demi kembali ke level tertinggi sepak bola Indonesia. Wakil Presiden Sriwijaya FC M. David menyatakan, manajemen tidak memiliki rencana untuk memindahkan markas home base ke klub daerah lain. Sriwijaya FC berkomitmen penuh untuk tetap menjadikan Kota Palembang sebagai kandang utama dalam mengarungi kompetisi Liga 3 musim depan. Untuk mendukung misi kebangkitan tersebut, M. David mengajak seluruh elemen masyarakat, supporter, hingga pengusaha lokal di Kota Palembang untuk memberikan dukungan nyata kepada tim kebanggaan Sumatera Selatan ini. Masyarakat Kota Palembang dan para supporter, begitu juga pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Palembang agar pintu hatinya terbuka. Di mana Sriwijaya FC ini adalah salah satu klub yang menjadi kebanggaan buat kita bersama dan juga memiliki memori. Manajemen Sriwijaya FC optimis dukungan kolektif dari berbagai lapisan masyarakat akan menjadi modal utama bagi tim untuk bangkit, melewati kompetisi Liga 3 dan memenuhi target kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Dari Jakabaring, Haruski RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Hutan Kita Institut mendorong seluruh pihak melakukan restorasi mangrove untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan Bupati Muara Enim Edison dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website resmi kami, rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvira Damayanti undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Maju